Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Parigi Motong, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Sumiati SP. Saya Citrana SPD. Saya Sinar Alam SP. Kami dari SMKN 1 Parigi Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar ini kata Ibu Cut akan melakukan kegiatan coachingnya dengan Ibu Sinar nanti ya. Iya benar Bu, makanya saya kemari untuk meminta tolong pada Ibu. Iya, jadi nanti Ibu Cut saya akan membantu Ibu Cut mengembangkan kompetensi Ibu sebagai coach nanti di kegiatan coaching. Jadi begini Ibu Cut, nanti ketika Ibu melakukan kegiatan coaching, Ya. Ibu menggunakan alur tirta. Jadi mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai di tanggung jawab. Kemudian nanti kompetensi coaching itu Ibu hadirkan. Jadi nanti ada presence, Ibu harus hadir secara penuh. Kemudian Ibu mendengarkan aktif. Kemudian buat pertanyaan berbobot. Dan prinsip coachingnya juga harus ada Bu ya, ada pendekatan, kemudian kreativitas dan konstruktif untuk menggali potensi coachingnya. Jadi Ibu Cut, sebelum melakukan coaching ini ya, ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti. Bagaimana Ibu melakukan kompetensi coaching tadi itu, terus bagaimana melakukan alur tirta, bagaimana prinsip coaching Ibu terapkan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nih, Ya, Bu Cut. silakan. Nanti ketika di kegiatan coaching, apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang mana? Rencana saya, karena sudah beberapa kali melakukan coaching, maka saya akan mengembangkan yaitu tentang present, mendengar aktif, terus kehadiran penuh dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus dari 3 kompetensi coaching ini, yang mana yang akan Ibu saya observasi nanti secara spesifik? Saya minta tolong dengan Ibu untuk mendengarkan saya, memberikan pertanyaan yang berbobot dengan kehadiran penuh, ya, dengan mendengarkan aktif, sehingga Ibu dapat nilai dari situ apakah saya berjalan dengan lancar, alur ditanya atau tidak. Jadi dari kegiatan coaching nanti ini yang Ibu akan lakukan itu, apa yang menjadi indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu lakukan nanti? Indikator yang saya harus kembangkan itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, melakukan kehadiran penuh, dan mendengarkan secara aktif. Itu akan saya kembangkan sehingga coaching akan bisa saya bisa menggali masalah yang ada dalam coaching untuk mencari solusi secara otonom dari atau mandiri dari coaching sendiri. Oke Ibu Cut, silakan melakukan kegiatan coachingnya ya. Dengan Ibu Sinar. Mari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Sinar? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Katanya kita ingin ngobrol-ngobrol hari ini ya. Iya, saya ingin ngobrol tentang murid-murid saya di sekolah, tentang perawatan tanaman yang ada di sekolah saya. Memangnya murid-murid Ibu di sekolah bagaimana Ibu? Murid-murid saya di sekolah itu Ibu tanggung jawabnya masih kurang dalam pemeliharaan tanaman. Oh begitu. Jadi berdasarkan pemaparan Ibu tadi, tujuan obrolan kita hari ini apa? Tujuan saya datang untuk membicarakan ini dengan Ibu adalah supaya murid-murid di sekolah saya itu bisa lebih bertanggung jawab terhadap tanamannya, dalam mengurus tanamannya, memelihara tanamannya, supaya nanti bisa didapatkan hasil yang lebih memuaskan. Oh, jadi tujuannya adalah untuk sinar obrolan hari ini untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa ibu-ibu dan terutama dalam pemeliharaan tanaman. Ya, begitu. Oh iya.
Apa yang menyebabkan siswanya ibu belum bertanggung jawabnya? Mesti harus ditingkatkan. Yang menyebabkan siswa saya itu belum memiliki tanggung jawab yang baik, mungkin karena belum diarahkan juga dengan baik dari gurunya. Jadi kami guru-guru itu mungkin perlu memberikan arahan yang baik juga sehingga anak-anak ini bisa lebih bertanggung jawab. Kalau ibu menskalakan ya, angka itu adalah 1 sampai 10. Kira-kira rasa tanggung jawab siswanya ibu itu ada di level berapa ya? Di level 5 mungkin saat ini itu. Oh, di level Saya 5. rata-ratakannya. Kalau di level 5 ibu ingin meningkatkan ke level berapa? Saya ingin meningkatkan ke level 7 dulu, kemudian setelah itu baru meningkat ke level 9 sampai 10 mungkin, seperti iya. itu. Benar sekali, bukan semuanya proses. Kalau proses itu tidak mesti harus langsung melonjak. Tentu ada step by step, secara perlahan-lahan. Sekarang dari apa yang ibu paparkan tadi, apa yang akan ibu lakukan untuk mencapai target 7, 8 sampai 9 tersebut? Untuk mencapai target 7, 8 sampai 9 itu mungkin saya akan melakukan kerjasama dengan guru-guru produktif di jurusan ATPH itu khususnya. Kemudian saya akan bekerja sama dengan wali-wali kelas, ketua jurusan, dan mungkin saya akan bekerja sama dengan seluruh rekan-rekan guru yang ada untuk bisa memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa sehingga mereka bisa lebih bertanggung jawab lagi tentang hal ini. Selain itu, indikator keberhasilan yang lain barangkali ada? Indikator keberhasilan dari pelaksanaan ini, jika anak-anak itu sudah mulai ada tanggung jawabnya tentang pemeliharaan tanaman di sekolah sudah mulai terlihat, dan kami juga guru-gurunya sudah melihat ada perubahan dari tanggung jawab itu. Kira-kira kapan akan ibu laksanakan? Saya akan melakukan hal ini setelah libur ini mungkin, karena sekarang ini kan proses pengolahan nilai, dan setelah itu libur. Setelah libur kita akan melaksanakan hal itu, tetapi sebelumnya ada perencanaan dulu. Apa komitmen ibu untuk melakukan itu? Komitmen saya dalam hal ini adalah saya akan datang lebih awal dulu di sekolah. Saya akan datang lebih awal untuk memberikan contoh kepada murid-murid saya, kemudian membimbing mereka pada pagi hari, menjemput mereka di depan sekolah sehingga mereka bisa lebih antusias dalam hal ini dan mengarahkan mereka untuk melakukan perawatan pada tanaman sebelum mereka masuk di kelas. Adakah dalam kegiatan-kegiatan tersebut yang bisa membantu ibu? Yang bisa membantu saya ya terutama rekan-rekan yang mengajar di jurusan ATPH, yaitu guru produktif ATPH, kemudian wali-wali kelas untuk memberikan pengarahan kepada murid-muridnya, memberikan bimbingan supaya mereka bisa lebih bertanggung jawab lagi membantu guru-guru produktif dalam hal ini. Luar biasa Ibu Sinar, memang solusi yang Ibu Sinar dapatkan tadi itu sangat luar biasa. Jadi dari obrolan kita ini, karena kita terkait dengan waktu Ibu Sinarnya, apa kesimpulan yang dapat Ibu dapat dari obrolan ini? Kesimpulan yang saya dapatkan dari obrolan ini, saya akan meningkatkan lagi kinerja saya, yaitu datang lebih awal lagi di sekolah, kemudian membuat program-program jadwal yang bisa membuat siswa lebih fokus pada pemeliharaan tanaman itu dan bisa lebih bertanggung jawab. Kemudian saya akan melakukan kerjasama dengan rekan-rekan guru produktif di ATPH. Kemudian saya akan juga melakukan kerjasama dengan wali-wali kelas. Oke Ibu Sinar, karena Ibu Sinar akan melakukannya semester depan, insya Allah kita semester depan ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya kepengen mengetahui apakah yang Ibu katakan itu terlaksana dengan baik. Ya Ibu, insya Allah kita akan ketemu lagi. Ya, terima kasih Ibu Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah berseri-seri sudah melakukan coachingnya berhasil Bu. Ya, alhamdulillah Ibu, berkat itu bimbingan Ibu semua. Alhamdulillah Ibu Cut ya.
Tadi saya lihat nih coachingnya dengan Ibu Sina sudah selesai. Jadi saya akan menanyakan ke Ibu Cut nih ya, apa yang Ibu lakukan tadi untuk mencapai kriteria penilaian yang Ibu tadi sudah tetapkan sebelum coaching ini? Apa yang Ibu lakukan tadi ketika kegiatan coaching? Pada saat kegiatan coaching tadi, alhamdulillah Ibu terlihat lancar ya. Coach juga menemukan solusinya dengan sendirinya dengan menggunakan alutsista, mendengar aktif, kehadiran penuh, dan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan secara berbobot, sehingga coach dengan nyaman menjawab dan terlihat kemitraan. Saya tidak melakukan asumsi, sehingga nyaman dan bahagia. Akhirnya dengan bahagia pula coach saya menemukan solusi yang ada dalam masalah tersebut. Oke, tadi ketika Ibu Cut melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Sinar itu, saya ada beberapa catatan juga. Dari hasil catatan saya ini, saya lihat memang kegiatan coachingnya alhamdulillah berhasil. Ibu Sinar, Ibu Cut sudah selesai dengan muka berseri-seri. Ya, makasih. Kegiatan tadi itu bebas dari asumsi, sangat akrab, kemudian alur kitanya sudah sangat nampak, mulai dari tujuan, kemudian Ibu menggali potensi dengan menanyakan itu identifikasinya ada, kemudian rencana aksi yang Ibu Sina lakukan apa, kemudian tadi itu terakhir dengan tanggung jawab Ibu Sina dengan rencana yang akan dia lakukan ini. Kemudian prinsip coachingnya juga sudah kelihatan betul. Ibu sudah tadi ada kemitraannya itu sudah santai, kemudian kreativitas Ibu bagaimana melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu supaya potensinya coachingnya muncul, kemudian konstruktif, terus kompetensi coaching juga sudah ada, tiga-tiganya ada. Ibu sudah present, hadir dengan penuh, kemudian Ibu mendengarkan aktif, terus Ibu juga sudah mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, terus dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi ini, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu, Bu, yang pertama banyak latihan, yang kedua pertanyaan yang berbobot. Karena masalah di setiap coaching yang saya dapati itu berbeda-beda dengan situasi dan posisi yang berbeda juga. Ya, makasih Bu Cut ya. Ya. Semoga kegiatan coaching berikutnya itu berhasil lebih baik lagi. Ya, Mari Bu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cut. Apa kabar Ibu Sinar? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, Ibu Sinar, saya dengar sebentar katanya Ibu akan melakukan coaching. Saya ingin membantu meningkatkan keterampilan Ibu dalam hal coaching. Bagaimana pendapat Ibu? Ya Ibu, saya sangat berterima kasih. Saya akan di sini berusaha untuk meningkatkan kompetensi coaching saya dalam percakapan ini dengan Ibu Suni. Percakapan yang akan saya lakukan dengan Ibu Haji Suni. Oh iya, akan melakukan coaching bersama coaching yang bernama Ibu Sumi. Iya. Jadi akan nanti ada rubrik penilaian ya Ibu ya, yang akan saya nilai yaitu dengan alur kita, ya, terus dengan rasa dan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, komprehensif yaitu pengembangan kompetensinya untuk menggali solusi yang diperoleh dari coaching tersebut dengan kreativitas. Jadi nantinya dengan alur-alur tersebut saya berharap Ibu bisa meningkatkan keterampilan Ibu sebagai sebagai coach. Nah, sekarang apa yang akan Ibu tingkatkan dari proses coaching yang sebentar lagi akan Ibu lakukan? Ya, jadi di sini saya akan meningkatkan bagaimana saya bisa hadir secara penuh di sini, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk coach saya nanti. Oke Ibu, dari peningkatan keterampilan tentang present, mendengar penuh dengan kehadiran, juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga yang Ibu katakan tadi, mana yang lebih prinsipil yang Ibu lakukan?
Yang barangkali yang pertama yang saya akan lakukan itu saya harus mengembangkan kehadiran penuh dengan mendengarkan secara aktif. Itu yang saya harus utamakan pada percakapan kali ini. Indikator apa yang akan Ibu lakukan? Indikator yang saya akan lihat di sini setelah saya mendengarkan penuh, kemudian setelah saya bisa hadir secara penuh dan mendengarkan dengan aktif, maka mungkin pertanyaan berbobot di sini akan muncul setelah itu. Jadi kalau dari indikator yang Ibu katakan tadi, saya berharap nanti coaching yang berlangsung akan baik dan lancar. Nah, semoga lancar dan dimudahkan ya Ibu Sinar ya. Nah, oke, silakan. Ya, silakan melakukan coachingnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Haji Sumi? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Oh, alhamdulillah baik Ibu. Iya Bu. Kira-kira apa yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini? Iya Bu, ini Bu Sinar, saya akhir-akhir ini jadi galau melihat kondisi siswa TSM ini yang jarang sekali aktif di dalam kelas. Itu karena ini ya, guru produktifnya kan jarang masuk, akhirnya berimbas pada mata pelajaran muatan budaya dan muatan nasional. Jadi kondisinya sudah agak meresahkan. Jadi tujuan Ibu melakukan percakapan ini apa sebenarnya? Nah, iya Bu, saya dari percakapan ini dengan Ibu nih, saya mengharapkan mungkin saya menemukan solusi apa yang bisa saya lakukan supaya mereka ini bisa kembali belajar. Iya, supaya apa yang harus dilakukan supaya anak-anak ini bisa aktif kembali belajar. Iya Bu. Apa yang menyebabkan siswa-siswa Ibu ini seperti ini? Ya, ini Bu, soalnya begini, guru produktif itu kan tidak ada Bu, hanya meminta tolong pada sekolah yang memang kebetulan jurusannya ada sama untuk mengajar di sekolah kami, sehingga hanya melihat jam lowong dari guru tersebut. Jadi ketika guru produktifnya ini tidak masuk karena berhalangan, karena juga punya urusan di sekolahnya, anak-anak ini terbengkalai di dalam kelasnya. Akhirnya terbiasa seperti itu karena jamnya banyak, antara 7 sampai 5 jam, 7 jam. Anak-anak biasa keluar dan tidak balik lagi ke sekolah. Karena kita belum punya penjaga sekolah Bu, jadi anak-anak masih leluasa keluar masuk. Jadi karena begitu maka terbentuklah karakter anak-anak yang jadi malas masuk di dalam kelas untuk belajar. Jadi kondisi murid-murid sekarang ini malas masuk belajar karena sudah ada gurunya terbiasa sudah tidak belajar. ada terbiasa dalam hal itu. Kemudian kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu murid-murid Ibu berada di skala berapa sekarang ini? Kalau menurut penglihatan saya sih ya antara skalanya cuma ya antara 4-5 Bu, skalanya keaktifan mereka di kelas itu. Seperti itu ya. Jadi kira-kira Ibu akan meningkatkan ke skala berapa pada saat ini? Kalau bisa sih Bu ya, harapan saya kalau bisa mereka di skala 7 lah. Tapi kalau memang bisa, kenapa tidak? Saya sangat mengharapkan mereka ada di skala 9. Jadi kalau Ibu akan mengharapkan siswa-siswa itu berada di skala 9, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya supaya bisa mencapai skala itu? Yang bisa saya lakukan itu tentu berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu ya, untuk meminta guru produktif TSN ke dinas pendidikan. Kemudian yang kedua meminta Wakasis, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, untuk ketika anak-anak tidak ada jam produktifnya itu, guru produktifnya berhalangan hadir, mereka kesiswaannya mengarahkan anak-anak ke perpustakaan kerjasama dengan wali-wali kelasnya. Bukan ada 3 kelas ini, jadi dengan 3 wali kelas ini kesiswaan berkolaborasi mengarahkan mereka ke perpustakaan untuk membaca, atau mungkin yang memang minatnya tidak terlalu membaca, ada yang minatnya ke bagian olahraga, kerjasama dengan guru PJOK-nya supaya mereka bisa mengembangkan kompetensi non akademiknya. Jadi kapan kira-kira Ibu akan melakukan hal itu? Kalau untuk koordinasi dengan kepala sekolah itu secepatnya ini. Tapi kalau untuk mengarahkan anak-anak ke perpustakaan ketika jam
kosong produktif itu insya Allah semester depan, karena sekarang kan sudah selesai semester ganjil ini Bu, jadi insya Allah di semester genap di Januari. Iya. Jadi dalam melakukan hal ini adakah hambatan-hambatan yang mungkin Ibu temui nanti pada saat melakukan pengembangan itu, kegiatan pengembangan itu? Namanya berhubungan dengan manusia Bu ya, tentu saja kalau misalnya ingin mengajukan permintaan guru ke dinas, tentu kepala sekolah harus ke dinas. Ini jaraknya kan agak jauh, menempuh perjalanan kurang lebih 2 km, 2 jam perjalanan. Kemudian tentu kepala sekolah harus meluangkan waktu, tenaga untuk ke sana. Kalau untuk mengarahkan anak-anak ya juga dengan wali-wali kelas dan kesiswaan, sehingga tentu meminta mereka meluangkan waktu, tenaga untuk melakukan itu. Dari sekian rencana Ibu untuk meningkatkan tadi tentang kehadiran siswa di sekolah dan meningkatkan hal lainnya, mana kira-kira yang paling Ibu akan utamakan? Solusi yang mana yang Ibu akan pilih lebih dulu untuk meningkatkan kehadiran siswa tadi di dalam kelas dan meningkatkan semua komponen-komponen yang perlu ditingkatkan dalam hal ini? Iya, sebenarnya sejalan sih Bu, karena ini kan kalau misalnya Kepsek mengajukan itu kan memang prosesnya mungkin agak lama, sehingga yang harus nyata kelihatan itu adalah ini menghimbau anak-anak ketika tidak ada jam yang mengarahkan mereka ke perpustakaan. Jadi itu dulu yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Iya, Bu. Untuk mengatasi permasalahan ini. Kemudian apa komitmen Ibu supaya tujuan Ibu ini bisa dicapai secara keseluruhan? Ya tentu saja untuk mencapai ini saya harus berkomitmen penuh. Saya harus menjalin komunikasi yang intensif dengan semua orang yang akan diajak kolaborasi. Kemudian setelah itu maka tentu saja apa yang sudah direncanakan ini harus dilaksanakan secara kontinu, secara terus menerus supaya hasilnya kelihatan. Ya oke Ibu. Jadi itu sudah rencana-rencana Ibu. Terus dalam hal ini siapa yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Ya tentu saja orang-orang yang tadi ada kolaborasi, harusnya semua warga sekolah sih Bu, semua guru yang ada, tapi khusus untuk yang wali-wali kelas mereka, kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian guru PJOK untuk pengembangan akademiknya, terus tentu saja kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan. Oh jadi di sini Ibu akan mengaktifkan seluruh komponen yang ada di sekolah untuk membantu dalam mencapai tujuan yang akan Ibu rencanakan ini. Ya mungkin dari percakapan ini apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan ini untuk pengembangan Ibu ke depannya ini? Ya Ibu Sina, makasih banyak ya Ibu. Setelah kita melakukan percakapan tadi ini, saya rasanya sudah lega. Kira-kira yang saya sudah menemukan solusi apa yang saya harus lakukan. Berarti saya harus segera menemui kepala sekolah, berkoordinasi dengan beliau, bagaimana meminta guru, kemudian nanti saya akan berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wali-wali kelas mereka, kemudian kepala bengkelnya juga terutama, dan guru BJOK-nya untuk melaksanakan rencana saya. Jadi mungkin sebelum saya mengakhiri percakapan ini, saya ingin mengetahui kapan lagi kita bisa bincang-bincang kembali untuk mengetahui tindak lanjut dari pengembangan yang akan Ibu lakukan ini. Ya mungkin di Januari Bu ya, setelah kita libur ini. Ya, kalau begitu refleksi. Ya. Kalau begitu terima kasih atas kesempatan ini Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih banyak ya sudah Ibu luangkan waktu untuk mendengarkan celoteh saya. Mari Bu. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sur. Bisa lihat Ibu Sina berseri-seri. Bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Ibu berjalan dengan baik sesuai dengan harapan saya, di mana di situ sudah muncul alur tirta yang saya harapkan, yang di mana di situ ada menjelaskan tujuan yang Koci akan kembangkan. Kemudian di situ juga ada identifikasi. Saya sudah berhasil mengidentifikasi apa saja yang diinginkan oleh Koci untuk pengembangan dirinya. Kemudian ada rencana aksi yang sudah dia munculkan di situ. Kemudian tanggung jawab dari Koci untuk pengembangan kompetensinya nanti.
Oke, baiklah Ibu Sinar, dari penjelasan Ibu tadi memang benar yang berdasarkan yang saya lihat tadi bahwa Ibu melakukannya dengan baik ya, tidak terjalin kemitraan, tidak ada lagi rasa asumsi, saling hormat menghormati, dan coaching merasa sangat nyaman sehingga terjadilah pembicaraan yang mengasihkan dan tercetuslah solusi dari coaching yang disebabkan oleh Ibu yang menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lakukan. Nah, di sini karena Ibu sudah melakukannya dengan baik, maka kompetensi apa yang akan Ibu tingkatkan dari hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Ya. Dari hasil coaching yang saya lakukan tadi, bahwa saya sudah menggunakan alur tirta dengan baik, kemudian prinsip-prinsip coaching itu tentang kemitraan juga saya sudah lakukan dengan baik, dan kemudian kompetensi inti coaching sudah berjalan dengan baik, dan yang akan saya kembangkan lebih lanjut dalam kompetensi coaching ini yaitu adalah pertanyaan berbobot yang akan saya lakukan pengembangan selanjutnya, seperti itu Ibu. Baiklah, kalau begitu Ibu sudah mengetahui bahwa kompetensi keterampilan coaching yang perlu Ibu tingkatkan adalah tentang menanyakan pertanyaan yang berbobot. Semoga nantinya saya berharap bahwa Ibu bisa meningkatkannya dengan baik sehingga dapat mengimplementasikan pada coaching-coaching yang lain. Demikian saja Ibu, semoga sukses. Ya, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu Haji Sinar? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Jadi begini Ibu, saya dengar Ibu akan melakukan percakapan coaching dengan Ibu Cut. Iya Bu, tadi ketika makan di kantin ini istirahat siang, beliau mengatakan akan berbicara sesuatu dengan saya. Oh iya. Jadi sebelum Ibu melakukan percakapan coaching dengan Ibu Cut, saya akan menyampaikan untuk penilaian coaching itu, di mana di dalamnya Ibu harus mengetahui dulu prinsip-prinsip percakapan coaching. Kemudian Ibu harus mengetahui alur percakapan tirta dan kompetensi coaching. Jadi ada 3 hal yang perlu Ibu pahami di sini sebelum melakukan proses coaching dengan Ibu Cut. Kemudian di sini saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu Cut. Jadi di sini Bu saya akan melakukan 3 kompetensi coaching itu. Yang pertama presence, hadir dengan penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagian dari kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan di sini dari ketiga kompetensi tadi? Saya akan menginginkan Ibu selaku supervisor itu lebih menitikberatkan observasi Ibu ke saya itu nanti di bagian mendengarkan dengan aktif Bu. Karena kalau menurut saya itu mendengarkan dengan aktif berarti saya sudah harus presence. Dengan mendengarkan aktif itu tentu saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi itu yang akan Ibu kembangkan ya. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu lakukan ini? Saya berharap nanti setelah saya melakukan coaching itu dengan coach saya nanti dia akan tergali potensinya dengan pertanyaan berbobot yang saya ungkapkan. Jadi saya berharap nanti alur tirtanya ini sesuai Bu, tujuannya ada, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian yang diakhiri dengan tanggung jawab. Kemudian saya juga berharap nih ada ini Bu, prinsip coachingnya nampak, kemitraan, kemudian nanti mungkin suasananya akrab, tidak ada pengasumsi apa, tidak ada adjustment gitu. Kemudian ada kreativitasnya, kemudian konstruktif untuk menggali potensi coaching saya. Ya, jadi bagus sekali indikator yang ingin Ibu capai dalam kesempatan ini.
Semoga apa yang akan Ibu lakukan berjalan dengan lancar dengan Ibu Terima Cu. kasih Bu Sina. Dan saya akan tunggu nanti setelah melakukan proses coaching, kita akan ketemu lagi Ibu. Iya. Dan observasi. Ya, makasih Bu ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cut. Apa kabar Ibu Cut? Alhamdulillah sehat dan baik sekali. Apa ini Bu Cut ya? Tadi katanya akan menemui saya. Apa yang saya bisa bantu Bu Cut? Ini Bu, Ibu tahu saya mau ngobrol-ngobrol dan curhat nih masalah sekolah saya. Sekolah saya itu kan ada sebagian teman-teman saya itu yang belum menggunakan sarana dan prasarana di sekolah secara maksimal. Sehingga bagaimana sih saya memotivasi mereka untuk melakukan itu? Ya, dari percakapan kita nih, tujuan Ibu Cut apa? Untuk percakapan kita kali ini. Begitu. Tujuan saya Bu dari obrolan ini adalah agar mendapat solusi bagaimana caranya memotivasi teman-teman di sekolah, teman-teman guru di sekolah agar dapat menggunakan sarana dan prasarana secara maksimal. Oh iya Ibu, ini ya rekan-rekan guru itu bagaimana menggunakan sarana prasarana yang bukan tempo dulu saja. Iya, bukan benar konvensional sekali ya. Menurut Ibu Cut nih, apa yang menyebabkan hal tersebut? Apa ya? Kalau saya pikir-pikir ya Bu ya, yang menyebabkan itu mungkin saja motivasi, selain motivasi dalam dirinya tidak ada, itu disebabkan oleh karena keterampilan yang mereka miliki untuk menggunakan sarana dan prasarana secara maksimal itu belum terlalu memadai. Itu sih Bu. Berarti memang rekan-rekan Ibu Cut ini belum menggunakan sarana prasarana secara lengkap itu secara baik itu karena memang salah satu penyebabnya adalah IT-nya memang masih kurang Bu. Ya benar sekali. Kalau misalnya kita membuat skala nih Bu Cut ya dari 0 sampai 10, menurut Ibu keaktifan teman-teman Ibu di sekolah menggunakan media itu dalam rentang berapa Bu? Berapa ya? Kalau saya ingat-ingat ini sekitar rentang 5 sampai 6 lah Bu. Memang masih cukup rendah Bu. Iya. Pantasan nih Ibu Cut galau. Iya sih. Terus mau Ibu Cut di rentang mana? Kan ini sekarang kan sudah zaman globalisasi ya Bu ya. Kalau masih di rentang 7 itu kayaknya masih kecil ya, sekitar 8 sampai 9 lah Bu. 8 sampai 9 ya. Terus untuk supaya rekan-rekan Ibu Cut ini penggunaan sarprasnya itu sampai di rentang yang Ibu inginkan nih, kira-kira Ibu nih, kiat-kiat apa yang Ibu rencanakan untuk melaksanakan hal tersebut? Apa ya bagusnya ya? Kalau dari diri saya sendiri itu sebenarnya mentor kali barangkali ya, menjadi mentor bagi mereka. Saya akan mendekati mereka secara persuasif, mulai dari diri saya untuk memperlihatkan metode-metode pembelajaran yang saya miliki dan penggunaan sarana dan prasarana di sekolah serta lingkungan sekolah yang ada. Jadi Ibu rencananya memulai dari diri ini supaya teman-teman Ibu melihat apa hasil dari Ibu itu mereka bisa menilai. Jadi selain itu Ibu jadi mentor mengajar teman-teman Ibu sesuai waktu ya. Kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan itu? Kan ini kan kita barusan semester Bu. Ini kan bulan Desember, sebentar lagi kita mau rapor. Kayaknya bulan-bulan Januari lah saya mulai. Iya benar Bu ya. Iya. Kita kan sudah akhir semester ya. Jadi Ibu akan melaksanakan di Januari nanti ketika semester genap. Iya benar sekali. Ibu selain Ibu menjadi mentor tadi, ada tidak hal lain yang bisa Ibu lakukan? Sebenarnya ada sih Bu, melalui IHT bisa dengan mengajak teman untuk mengikuti di kelas secara online. Tapi kendalanya itu ya banyak, salah satunya wifi di sekolah belum ada begitu.
terus masalah waktu, becek dan lain sebagainya. Jadi ibu lebih memilih mentor Iya. dulu daripada IKT. Terus menurut ibu, kira kendala apa yang bisa ibu alami nanti ketika ibu melaksanakan kegiatan ini? Kalau kendalanya sih masalah waktu kali ya Bu ya. Nah biasanya waktunya teman mengajar saya tidak, atau pas saya mengajar dia tidak, sehingga tidak include waktunya. Nah makanya saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, wakaf kurikulum, agar dapat waktu kami itu dapat ditentukan sehingga bisa bertemu. Jadi Ibu Cut telah menentukan rencananya, terus kapan mau dilaksanakan. Ya. Untuk supaya nanti rencana Ibu ini berjalan dengan baik, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan? Komitmen saya itu yang pertama melakukan mentor itu secara kontinu dan berkesinambungan. Di sela-sela tadi proses itu kami akan melakukan refleksi gitu. Terus saya juga akan melakukan mulai dari diri itu tadi dengan media-media yang ada sehingga mereka lebih tertarik. Terus siapa yang menurut Ibu Cut bisa membantu Ibu Cut melaksanakan kegiatan tersebut? Ibu tidak tahu. Di sekolahku kan sekarang sudah ada CGP. Oh, alhamdulillah. Jadi CGP itu lulusnya 4 orang Ibu. Jadi kemungkinan untuk maju sekolah itu makin besar. Amin. Ya, itu sih. Oh, jadi dengan saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, meminta izin dengan wakakur, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain sehingga jadinya lancar dan mudah. Oh, jadi nantinya Ibu akan berkolaborasi dengan rekan CGP ya, terus tentu koordinasi dengan kepala sekolah. Ini Bu Cut Nia, kita taknya sudah di akhir pembicaraan. Dari pembicaraan kita hari ini, apa yang bisa Ibu Cut simpulkan? Saya senang sekali Bu. Yang pertama saya senang ya bisa membuka, Ibu sudah membantu saya membuka diri saya untuk menemukan solusi dari masalah, dari curhatan saya tadi, yaitu dengan mengajak teman-teman saya melalui saya sendiri secara pribadi dan mentoring sehingga teman-teman lebih tertarik dengan itu. Mudah-mudahan dengan ini teman-teman bisa termotivasi untuk menggunakan sarana dan prasarana dan lingkungan yang ada di sekolah sebagai media pembelajaran. Bagus sekali rencananya Ibu Cut. Ibu Cut, jadi saya rasa pembicaraan kita sudah berakhir. Nanti kita akan ketemu lagi di Januari Bu Cut, karena kan nanti semester depan baru Ibu menerapkan. Kita akan merefleksi bagaimana penerapan yang Ibu rencanakan. Iya, terima kasih banyak Ibu. Selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching dengan Ibu Cut ini? Ya, alhamdulillah Ibu, coachingnya berlangsung dengan akrab, kemudian Ibu Cutnya sudah menemukan solusi. Jadi apa yang Ibu harapkan sudah tercapai ya pada kesempatan kali ini. Terus apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dengan Ibu Cut? Ya, mau tahu berdasarkan kriteria penilaian yang saya sudah tetapkan ini, tadi ketika saya melakukan coaching, alhamdulillah alur ceritanya ada sesuai dengan apa yang ditetapkan, mulai dari tujuan, terus identifikasi, kemudian setelah identifikasi itu Ibu Cut tadi sudah mengeluarkan rencana apa yang akan dilakukan, terus setelah rencana tanggung jawab apa yang akan dilakukan untuk pelaksanaan rencananya tersebut. Kemudian juga ketika coaching berlangsung itu suasananya nyaman, jadi juga ada kemitraan, kemudian kreativitas ada, kami saling kompak berbicara bagaimana saya menggunakan media, kemudian konstruktif juga, sehingga potensi yang ada pada coach saya itu lucu tadi itu alhamdulillah bisa tergali, bisa keluar. Dan saya rasa tadi saya sudah berusaha untuk present hadir secara penuh, kemudian saya mendengarkan aktif apa yang dia bicarakan. Setelah mendengarkan aktif itu saya bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang
berbobot, walaupun mungkin memang masih perlu ditingkatkan lagi. Ya Ibu, saya juga tadi sudah mencatat data-data tentang apa yang Ibu lakukan. Saya sudah menyaksikan tadi, dan memang dalam percakapan Ibu ini memang sudah melakukan proses cerita dengan baik. Kemudian prinsip-prinsip coaching Ibu sudah lakukan dengan baik, yaitu adanya kemitraan. Jadi dalam hal ini Ibu bebas dari penilaian, kemudian bebas dari asumsi, dan fokus pada proses yang ingin dikembangkan berdasarkan percakapan yang telah dilakukan tadi. Kemudian kompetensi inti coaching juga sudah Ibu lakukan dengan baik. Jadi apa yang akan Ibu kembangkan itu sudah berjalan dengan baik kalau menurut apa yang saya lihat tadi. Tinggal bagaimana mungkin ada hal yang harus Ibu lakukan dalam kedepannya untuk mengembangkan kompetensi ini. Jadi kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan ke depannya lagi supaya hasil dalam melakukan proses coaching ini dapat berlangsung dengan baik atau dapat terjadi dengan sendirinya dan berjalan dengan lancar, ya, lebih lancar lagi dari apa yang telah Ibu lakukan tadi. Nah, iya Bu. Dari hasil coaching tadi itu saya merasa saya yang kompetensi yang harus saya kembangkan lagi itu adalah membuat pertanyaan berbobot Bu. Karena kalau dengan membuat pertanyaan berbobot itu, maka disitulah kita bisa menggali potensi coaching. Apa yang kita tanyakan itu yang membuat potensi yang ada pada diri coaching itu keluar. Dan saya masih perlu banyak belajar untuk melakukan itu. Itulah yang harus saya kembangkan. Oh iya, jadi kalau begitu apa yang Ibu harapkan pada kegiatan kali ini sudah tercapai dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Ibu dalam kegiatan-kegiatan mungkin yang sama untuk pengembangan hal ini. Ya. Terima kasih Bu ya. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.